应该有个源头吧？白狐猎光波。 你们答应过我不伤害他的。Halo, kembali bersama saya hanya di channel Sulaiman LS. Di video kali ini Mimin akan membahas sebuah alur cerita film yang sangat seru untuk kita ulas, yaitu kelanjutan dari Dulu Kontinen season 1 episode 11. Episode kali ini benar-benar episode yang menguras emosi kita akan tingkah laku si kepala desa yang telah menyembunyikan kebenaran. Karena alasannya kepala desa ingin menghidupkan kembali burung Master of pelindung burung poenik yang sangat langka, yang selalu diincar oleh para prajurit di kala berperang. Oleh sebab itu kepala desa menargetkan Ma Hongjun sebagai pewaris dari kekuatan iblis tersebut. Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya agar Mimin lebih semangat lagi untuk menghibur teman-teman sekalian. Di awal film kita masih melanjutkan Tang San dan juga kawan-kawan yang lainnya masih mencari tahu tentang monster roh api. Namun setelah mereka semua berdiskusi, mereka sepakat jika monster roh api bukanlah monster pada umumnya, melainkan dia seorang master roh yang tak bisa mengendalikan kekuatannya, sehingga berubah menjadi monster roh. Tang San pun sejak awal sudah curiga dengan kepala desa yang sudah membohongi mereka semua. Karena kepala desa tak ingin agar mereka menyelidiki kasus sepele ini. Namun karena ulah dari kepala desa yang sejak awal tidak jujur kepada mereka, sehingga membuat penyelidikan ini semakin lebih rumit. Diperparah dengan kepala desa yang entah apa tujuannya yang sebenarnya membohongi Tang San dan juga teman-temannya. 是一次意外，但是碰巧被村外根本没有新的坟，连周围都没有被挖开的痕迹。留在夜火村不走啊？不仅一直留在夜火村。 Kemudian Ma Hongjun langsung angkat bicara. Ternyata Master Roh atau monster roh yang selama ini selalu bersama dengan Ma Hongjun ternyata ayahnya sendiri. Jadi menurut cerita dari Ma Hongjun, jika pada malam hari ia masih dalam keadaan tertidur, namun setelah bangun ia menyadari jika sang ayah telah berubah menjadi seorang monster. Bahkan sang ayah tak mengenali Ma Hongjun sama sekali sebagai anaknya. Yang akhirnya Tang San dan kawan-kawan memutuskan untuk mencari keberadaan ayah Ma Hongjun, sehingga mereka memutuskan untuk masuk kembali ke dalam dimensi mandiri. 说不定他父亲会主动出现，会不会不太真相？不然，吴莲娜去把村长引开了，我们几个。 Sedangkan yang memperlihatkan Ausike bersama dengan kepala desa yang sedang lagi mengobrol. Dalam obrolannya itu, kepala desa menanyakan di mana keberadaan Hulena dan juga Xiaowu. Pasalnya pada saat itu, Xiaowu dan juga Hulena sedang merencanakan akan menjebak kepala desa. Namun tiba-tiba saja malah menghilang. Kemudian Ausike yang emang dasarnya bocah polos, ia malah membeberkan jika teman-temannya sekarang sedang mencari keberadaan ayah Ma Hongjun. Sontak saja kepala desa tiba-tiba saja langsung memasukkan minuman ke dalam cangkir yang akan diminum oleh Ausike. Ausike yang tak sadar jika dirinya telah diberi obat tidur, yang akhirnya ia pun langsung meminum obat tersebut hingga membuatnya pingsan. 你已经说过一次了。 Kemudian tak berselang lama, Tang San dan teman-temannya saat berada di dalam dimensi lain langsung bertemu dengan monster roh api. Seketika itu, Dai Mubai yang langsung refleks langsung mengeluarkan gelombang harimau cahaya putih untuk melawannya. Kemudian langsung dibantu oleh Zhu King menggunakan cakaran putihnya. Lalu Tang San pun langsung membantu mereka berdua dengan menggunakan kekuatan Master Roh pelindung rumput biru peraknya. 你们答应过我不伤害他的，放心。 Saat Dai Mubai akan menyerang monster roh api tersebut, entah mengapa
tiba-tiba Tang San langsung menyelamatkan monster roh itu. Sedangkan Ma Hongjun dan juga Usike langsung dibawa oleh kepala desa ke tempat yang sepi. Lalu kepala desa langsung menghasut Ma Hongjun agar jangan percaya kepada anak-anak murid si Lanke, sehingga mereka memutuskan segera pergi dari tempat ini. Sedangkan di sana mereka telah dipergoki oleh Hulena dan juga Xiaowu yang sudah melihatnya. Kemudian Hulena langsung mengikutinya, sedangkan Xiaowu pergi untuk memberitahu teman yang lainnya. Kemudian Ma Hongjun diperintahkan untuk masuk ke dalam dinding api agar bisa menghindari kejaran murid si Lanke. Sedangkan saat kepala desa akan mengajak Usike secara paksa untuk masuk ke dalam dinding api itu, tiba-tiba saja datanglah Hulena dan juga Xiaowu yang langsung menghentikan pergerakan dari si kepala desa itu. Sedangkan Tang San dan juga Dai Mubai masih dalam perbedaan pendapat. Jadi di sini alasan Tang San melindungi monster api karena monster api tidak akan menyerang jika mereka tidak menyerangnya terlebih dahulu. Dai Mubai pun paham akan hal itu karena pada saat ia melawan monster roh itu, yang menyerang terlebih dahulu adalah Zhou King. Dai Mubai pun paham akan hal itu karena pada saat ia melawan monster roh itu, yang menyerang terlebih dahulu adalah Hulena. Jika mau, pasti monster itu saat Dai Mubai sedang pingsan, pasti monster tersebut akan menghabisinya. Selain itu juga Tang San mengatakan kepada Dai Mubai jika ia tak bisa membicarakan mengenai ini semuanya, karena ia tahu sedang diawasi oleh para ayam yang tak mengeluarkan kotoran sama sekali. Yang artinya ayam-ayam tersebut bukanlah ayam sungguhan, melainkan roh pelindung. Karena pada saat Master Xiao Gang pernah bilang kepada Tang San jika bentuk hewan dari roh pelindung adalah roh pelindung mutasi dari roh gabungan roh pelindung senjata dan juga monster. Jadi Tang San ternyata sudah mengetahui semua rahasia dari desa api malam ini. Karena emang pada dasarnya Tang San memiliki IQ di atas rata-rata manusia pada umumnya. 都是魂师。什么？老师说我们被监视着。被谁监视着？ Saat itu Xiaowu dan juga Hulena masih berada di dekat Ma Hongjun yang sedang bermain-main dengan burung poenik api legendaris yang paling dicari. Karena Master Roh Pelindung jenis ini sangat langka sekali keberadaannya. Lalu tak lama datanglah Tang San dan teman-teman yang lainnya yang berkumpul di satu titik. Kepala desa yang tahu jika Ma Hongjun telah berhasil dekat dengan roh pelindung burung api ponik sangat kegirangan. Karena jika Ma Hongjun berhasil menguasai kekuatan api Master Roh, maka Ma Hongjun akan menjadi orang yang sangat kuat. Kemudian Usike bercerita, pada 300 tahun yang lalu banyak pahlawan yang bangkit. Master Roh menentukan kemenangan dunia dahulu perang yang menghebohkan. Pernyataan dari Usike pun dibenarkan oleh kepala desa. Karena kepala desa beserta dengan para penduduk yang lainnya tak akan pernah menjadi Master Roh yang sejati. Karena mereka semua tidak mempunyai cincin roh sama sekali, sehingga tak akan bisa naik tingkat. Kepala desa mengatakan jika burung ponik api merupakan peninggalan dari leluhurnya yang sudah lama menghilang. Namun berkat percobaannya yang akhirnya ia bisa mendatangkan kembali burung ponik api peninggalan dari leluhurnya. Tak hanya itu saja, kepala desa juga telah memakai obat ramuan khusus untuk memberi kemampuan mutasi pada roh pelindung. Ma Hongjun的邪火风，但凡事都有例外。 对吧？给武魂一变，铁骨凤凰终于再次出现了。Bahkan kepala desa bercerita mengapa ayah Hongjun bisa seperti ini. Karena kepala desa ternyata sudah memberikan sebuah obat ramuan yang sangat hebat, bertujuan agar ayah Hongjun bisa menjadi seorang master pelindung di desanya. Akan tetapi pada malam hari itu aksi percobaannya gagal, sehingga membuat ayah Hongjun berubah menjadi monster api akibat menghancurkan master rohnya sendiri.
karena ayah Ma Hongjun tahu jika kepala desa akan berniat jahat dan memanfaatkan anaknya untuk kepentingan desa semata. 正当我马上就要离开的时候，怎么会变成这样？西方，哼，哎。 Kemudian kepala desa langsung memerintahkan Ma Hongjun agar memegang burung ponik tersebut. Alasannya jika Ma Hongjun berhasil menyatu dengan burung ponik iblis, maka dengan mudahnya kepala desa akan mempengaruhi Ma Hongjun agar bisa memerintahnya sepuasnya. Tak lama dari itu, Ma Hongjun pun langsung berubah ke mode iblis untuk menyerang Tang San dan teman-temannya karena Ma Hongjun sudah berhasil terpengaruh oleh perkataan kepala desa. Saat Ma Hongjun sudah berubah ke mode iblisnya, ia dengan mudahnya mengalahkan Dai Mubai karena Ma Hongjun memiliki 2 cincin Master Roh. Kemudian ayah Ma Hongjun langsung merasuki ke dalam tubuh anaknya agar bisa mengontrol kekuatan yang sangat besar tersebut. Sehingga karena hal itu membuat Ma Hongjun mengamuk hingga akhirnya pingsan karena tak kuat menahan besarnya kekuatan yang ia dapatkan dari burung ponik legendarisnya. Di dalam mimpinya, Ma Hongjun telah bertemu dengan sang ayah yang tubuhnya hampir sirna akibat efek dari penghancuran roh pelindungnya. Pada saat sebelum perpisahan, ayahnya telah memberikan ingatan-ingatannya kepada Ma Hongjun. Tak lama Ma Hongjun pun telah tersadar dari pingsannya, hingga berkat ingatan yang sudah diberikan oleh ayahnya itu, Ma Hongjun pun kini bisa mengetahui siapa yang sebenarnya yang ingin berniat jahat, yaitu kepala desa yang jahat karena telah menghabisi ayahnya. Ma Hongjun yang murka kemudian langsung menyerang Tang San dan kawan-kawannya karena telah melindungi kepala desa yang sudah menghabisi ayahnya itu. Dai Mubai pun maju untuk menghadapinya. Namun lagi-lagi Dai Mubai bukanlah tandingannya saat Ma Hongjun dalam keadaan marah. Untungnya di saat jalan mereka telah buntu, datanglah Master Lande yang langsung menghentikan pertarungan yang sangat berbahaya ini. Dan di sini film dari Dolu Kontinen Season 1 episode 11 pun telah berakhir hanya sampai di sini saja. Kita tunggu kelanjutan dari film ini hanya di channel Sulaiman LS. Semoga film yang Mimin bawakan menghibur teman-teman sekalian. Dan sampai jumpa lagi di alur film selanjutnya.